Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Anita Meliana Widayanti. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kalian harus menjaga kesehatan tubuh kalian dan tetap semangat untuk belajar di rumahnya secara daring. Kita akan belajar tentang apa kali ini? Kita akan belajar tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Materi ini terdapat dalam kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Keragaman sosial budaya di lingkungan masyarakat. Adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keragaman tersebut dapat berupa keragaman sosial dan budaya. Lalu, apa itu keragaman sosial dan budaya? Keragaman sosial budaya artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Bangsa Indonesia mempunyai keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Perbedaan sejarah dan latar belakang masing-masing daerah. 2. Perbedaan adat istiadat di setiap daerah. Yang ketiga, perbedaan bentang alam di setiap daerah. Apa saja bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia? Yang pertama adalah keragaman agama. Indonesia mempunyai 6 agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua adalah keragaman mata pencaharian. Yang pertama ada di dataran rendah. Jadi, mata pencaharian di dataran rendah yaitu petani, perindustrian, perkantoran, perdagangan. Mata pencaharian di dataran tinggi ada perkebunan teh, peternakan. Di daerah pesisir, mata pencaharian nelayan, petani garam, dan petani tambak. Kemudian ada keragaman adat istiadat. Keragaman adat istiadat dapat kita lihat dari pakaian adat, rumah adat, upacara adat, senjata tradisional, dan kesenian daerah. Keempat, keragaman suku bangsa dan bahasa daerah. Indonesia kaya akan suku bangsa. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Asmat, suku Ambon, dan suku Bima. Setiap suku bangsa mempunyai bahasanya sendiri. Selanjutnya adalah toleransi dan tenggang rasa. Tingginya keragaman sosial budaya jika tidak dijaga dapat memicu perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan toleransi dan tenggang rasa yang tinggi untuk menjaga kerukunan dalam interaksi sosial. Jadi, toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati baik antar individu ataupun antar kelompok. Contoh toleransi di Kudus yaitu yang pertama, larangan menyembelih sapi di Kudus. Tradisi budaya toleran umat Islam di Kudus masih dirasakan hingga sekarang. Ketentraman, kedamaian, dan hidup berdampingan antar umat beragama masih terlihat. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Kudus, Jawa Tengah. Menjadi inspirasi membangun dan memelihara kerukunan umat beragama secara nasional. Ada sebuah tradisi di mana di Kudus tidak diperbolehkan menyembelih hewan sapi. Tradisi itu berawal saat Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus datang ke Kudus pada abad ke-16. Mayoritas penduduk Kudus saat itu memeluk agama Hindu. Sebagai bentuk menghormati orang Hindu pada zaman itu, Sunan Kudus tidak menyembelih sapi, karena hewan sapi merupakan hewan suci bagi umat Hindu. Hingga akhirnya, sikap Sunan Kudus tersebut masih dilakukan oleh masyarakat di Kudus sampai saat ini. Seperti saat Idul Adha, umat Islam tidak menyembelih sapi, melainkan kerbau dan kambing. Yang kedua, yaitu menara. Selain sapi yang tidak boleh disembelih, ada pun bangunan menara Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus Ja'far Shadiq.
Ja'far Shadiq menyebarkan Islam dengan kebijaksanaan sehingga mendapati simpati dari masyarakat yang waktu itu masih memeluk agama Hindu. Bangunan menara Masjid Kudus terlihat mencerminkan adanya interaksi budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Banyak anggapan bahwa bangunan menara Masjid Al-Aqsa Kudus adalah salah satu strategi untuk penyebaran agama Islam di Kudus. Sejak 485 tahun lalu, masyarakat sudah dituntut untuk berdamai dan hidup berdampingan antar etnis beragama. Badan masjid yang memiliki simbol badan candi, atapnya memiliki simbol Muslim, sedangkan pancuran wudhunya memiliki simbol Buddha. Konon, di bawah Menara Kudus dulunya terdapat sebuah sumber mata air kehidupan. Adik-adik, setelah tadi kita sudah mempelajari tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia, sekarang kakak mau memberikan kalian post-test. Kalian kerjakan di lembar jawaban ya. Soal yang pertama, sebutkan 3 contoh keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat. 2. Sikap yang harus kita miliki dalam menyikapi keberagaman dalam interaksi sosial adalah. 3. Toleransi adalah. 4. Apa yang akan terjadi jika tidak memiliki sikap tenggang rasa dalam interaksi sosial? 5. Masjid Menara Kudus didirikan oleh. Selamat mengerjakan adik-adik. Alhamdulillah kita sudah selesai di akhir materi. Kalian hebat sekali karena sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Dadah, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.